Sedikit inspirasi di Afternoon Drive masih menemani Anda, smart listener. Untuk Anda yang ingin bergabung sangat boleh. Bisa langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang. Silakan tuliskan komentar Anda ataupun pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel kami. Atau juga boleh melalui WhatsApp di 0811461011. Kita masih bersama Pak Budi. Di sini masih semangat Pak Budi? Masih semangat terus. Semangat terus dong ya. Melanjutkan tadi pertanyaan sempat kepotong ya. Iya. Apa sebenarnya yang mostly gitu ya menyebabkan orang-orang ini kemudian mengalami gangguan mental dan akhirnya datang ke kliniknya Pak Budi untuk minta pertolongan gitu. Baik. Jadi ada beberapa sih pemicu yang terjadi sehingga kesehatan mental itu terganggu ya. Aha. Itu ada beberapa kategori antara lain stres, depresi, KDRT, Aha. terus pelecehan seksual, peperangan, bencana alam, kecelakaan, dan peristiwa trauma. Oke. Itu yang sering pemicunya. Aha, aha. Itu Kak. Dan itu semuanya bisa diobati dengan metode hipnoterapi ini. Baik, kalau hipnoterapi ini semua masalah pikiran, perasaan, dan perilaku bisa ditangani. Oke. Itu dia, bisa ditangani. Karena memang ada batasan ya, Iya, iya. di mana batasan hipnoterapi itu ada sendiri, psikiater ada sendiri. Oke. Gitu. Nah, untuk masalah kesehatan mental ini tadi depresi, anxiety disorder, kemudian juga sampai trauma. Trauma. Ya trauma masa kecil yang dibawa sampai sekarang Iya. itu yang juga banyak ya kemudian Banyak sekali. dialami gitu. Boleh nggak sih bagaimana kemudian si orang-orang ini katakanlah ada yang mengalami gangguan mental atau permasalahan kesehatan mental tersebut kemudian datang ke Bapak untuk dibantu gitu. Iya. Jadi silakan saja datang. Kami akan pertama konsultasi dulu. Ya. Kita akan pre-talk, akan pendalaman masalahnya di mana. Apa penyebab pemicu daripada permasalahan gesekan atau luka batin tersebut yang mengganggu kesehatan mental. Lalu kami akan setelah itu kami tindak lanjuti dengan langsung di hipnoterapi. Oke. Nah, dalam hipnoterapi juga kita lihat permasalahan orang beda-beda, maka tindakannya pun berbeda. Oke. Begitu. Jadi based on apa yang dialami gitu ya. Jadi penanganannya beda-beda tapi tetap dengan satu metode. Iya. Gitu. Kalau metodenya, maksudnya metode hipnoterapi Iya, iya. Tapi pola pendekatan untuk penyelesaian masalah itu beda-beda. Oh, oke. Antara satu orang dengan orang lain itu beda-beda kan. Kadang-kadang satu orang bisa memakai 3 pola. Oh, apa Kadang-kadang saja itu? seperti simple terapi, part terapi, X regression, dan masih banyak lagi. Oh, wow, silakan dicari ya, googling istilah-istilahnya apa aja. Oke, nah kemudian saya penasaran juga nih, Bapak sendiri, Pak Budi sendiri menggeluti bidang ini sudah sejak kapan? Ya, saya untuk di bidang pengobatan ya, pengobatan, khususnya untuk hipnoterapi ini saya pendalamannya lebih terfokus itu 2 tahun yang lalu. Namun sebenarnya saya sudah melakukan secara otodidak itu kurang lebih dari tahun 2000. Wow. Berarti 22 tahun yang lalu. 22 tahun ya? Iya benar. Namun saya pendalaman dalam arti saya mengambil sertifikasinya. Dan saya mengurus surat izin di Dinas Kesehatan. Itu baru 2 tahun. Oke. Nah, dalam 2 tahun itu pun lucu ini Kak ceritanya. Saya sudah niat, namun karena memang job saya yang harus mobile, berangkat ke sana kemari, 2 tahun itu belum maksimal, kurang lebih 4 bulan ke sini baru saya fokus benar. Berarti kebanyakan kesana sini gitu ya? Kesana sini, Luar biasa, berarti udah menebar manfaat kemana-mana, bantu orang di mana-mana gitu ya. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya gini Kak, saya itu kan pada tahun 2000 itu saya nggak jadikan ini sebagai komersil Kak. Saya bagaimana menyalurkan bakat saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah pada saat itu memang saya ada pekerjaan sebagai konsultan di Pertamina ya, di Papua Barat. Jadi saya tidak komersilkan, bahkan ini nih ada yang datang ini orang kekurangan, malah saya kasihan, malah saya ini ya besok kamu untuk ongkos balik, ini untuk anak kamu beli susu. Bukan kita yang dikasih tapi kita yang ngasih gitu ya. Dan itu ada kebahagiaan sendiri Kak. Luar biasa. Karena menurut saya bagaimana
segala-galanya tidak bisa dinilai dengan uang, Kak. Betul. Gitu. Bagaimana saya bisa berbagilah, bermanfaat. Nah, kesini pun begitu, Kak. Jadi suka dukanya gini, Kak. Ketika seseorang sudah buat jadwal, dia nggak datang. Padahal pasien saya itu antri dari pagi sampai malam, Kak. Jadi ketidakhadiran dia, terus dia belum taruhlah DP atau jaminan. Ini kan kasihan pasien yang lain yang mau datang harus tertunda besok dan lain sebagainya. Ada lagi suka dukanya gini, Kak. Sejam dia reservasi maunya hari itu juga diterapi, nggak bisa. Nggak bisa. Saya pernah punya pengalaman juga gini, Kak. Pada saat semua sudah reservasi, ada pasien yang ingin bunuh diri. Ada satu pasien mamanya, anaknya bawa, dia tunggu dari jam 8 pagi, saya tindakannya jam setengah 9 malam. Kenapa dia tidak pulang? Karena katanya kalau pulang nanti mamanya pasti meninggal, harus bunuh diri. Gitu, kurang lebih itu suka dukanya luar biasa. Ini siapa yang harus saya dulukan? Benar-benar. Masing-masing nggak mau ngalah, Kak. Iya. Ini berarti memang kesadaran masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk mencari pertolongan melalui metode hipnoterapi ini memang sudah sangat baik gitu ya. Udah istilahnya sudah terbukti lah ya. Sudah terbukti, Kak. Hasilnya seperti apa, dan ini juga jadi ladang pahala untuk Pak Budi menolong orang. Amin. Jadi ladang amal buat kita semua, Kak. Tapi kan katakanlah orang-orang yang datang ke kliniknya Pak Budi adalah orang-orang yang udah tahu gitu, udah sadar. Gimana dengan orang yang menganggap saya takut deh di hipnoterapi, nanti saya tidur enggak bangun-bangun, atau nanti aib saya terbuka semua nih, atau seperti apa menanggapi hal seperti itu? Atau adakah yang memang yang seperti itu? Ada, dan pada umumnya masih demikian. Jadi masih pakai pola-pola pemahaman yang lama. Jadi perlu diketahui bahwa untuk terjadinya sebuah proses hipnosis berarti ada persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya gini, jika seseorang tidak mau, maka saya tidak bisa menghipnosis dia. Beda dengan berita yang di luar sana terhadap suatu tindakan kejahatan, barangnya hilang atau dirampok, dia katakan bahwa dia dihipnotis. Tidak begitu, karena hipnotis adalah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Kalau seseorang dia takut bahwa aibnya akan terbongkar, kedoknya akan kelihatan ya, Kak ya. Tidak demikian, karena penguasaan penuh itu berada pada klien, bukan pada sang terapis. Itu yang pertama. Kedua, bahwa dihipnotis itu bukan tidur. Jadi orang yang sedang dihipnosis itu dalam keadaan waspada, sadar banget, tapi dalam kondisi nyaman dan rileks. Andaikan saya bertanya di luar koridor tentang dia punya etika atau kenyamanan, dia bisa skip pertanyaan tadi. Dia bilang no comment kek, ganti pertanyaan kek. Jadi dia menguasai betul. Iya. Kurang lebih gitu. Ada lagi nih, Kak, yang lebih seru ini, Kak. Apa itu? Bahwa mereka mengatakan apakah hipnotis ini pakai ilmu gaib, pakai mantra-mantra. Nanti karena saya kayak dibantu sama jin dan lain sebagainya gitu ya? Betul, dibantu makhluk gaib. Hipnosis sendiri itu ilmu pengetahuan ilmiah yang penelitiannya ada. Jadi aman banget, tanpa mantra, tanpa kekuatan gaib. Kurang lebih itu. Dan gimana sendiri, Bapak kan sudah mendalami ini dan menjalani bidang ini kurang lebih selama 22 tahun. Iya, gitu betul, ya. Mungkin masyarakat yang beranggapan miring tentang metode hipnoterapi ini karena melihat ada image dari media yang disaksikan, biasa kan muncul di TV-TV tuh ya, katakanlah dihipnotis sama uyah-kuya, disuruh joget dan lain sebagainya, itu yang mungkin masyarakat takut gitu ya. Betul. Ini begini, itu namanya hypnostate atau hypnostrate. Itu khusus untuk tayangan, untuk acara, untuk panggung, untuk hiburan. Perlu diingat, uyak-kuya pun melakukan di balik layar ada persetujuan sebelumnya. Jadi bukan langsung dari penonton, itu sudah ada pengaturan sebelumnya. Pokoknya proses hipnosis sama betul seperti yang saya jelaskan. Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibedakan, hampir sama metodenya gitu ya, tapi peruntukannya yang beda. Beda, tujuannya beda. Satu untuk penyembuhan, ada satu untuk tontonan, ada untuk atlet, ada untuk pola asuh, banyak, ada untuk menurunkan berat badan.
Pokoknya Oke. banyak banget. Banyak ya. Banyak banget Dan cabangnya. semua itu yang berhubungan dengan otak, perasaan, Betul, seperti yang Kak. dijelaskan Ya. Pak Budi tadi. Nah, Pak Budi selama beberapa tahun menjalani peran ini dan bidang ini gitu ya, ada nggak sih satu momen yang atau ada satu pasien mungkin yang datang dan penanganannya ini sangat sulit? Biasanya normalnya pengobatan dengan metode hipnoterapi ini untuk kesehatan mental itu makan waktu berapa lama sebenarnya? Normalnya? Untuk terapi pertama butuhkan 90 menit, Mhm. 30 menit untuk pre-talk, pendalaman masalah, dan 60 menit maksimalnya untuk penanganan terapi. Apakah ada yang lebih dari itu? Artinya kalau yang lebih dari jam itu nggak ada, di mana jamnya selesai berarti nanti akan dilanjutkan ke sesi kedua, gitu. Jadi tiap orang berapa kali sih terapi sampai ini masalah beres? Nah. Saya sendiri nggak tahu, karena Oke. individu kondisi kesehatan mental dan beban-beban yang dia terima mengendap di dalamnya, terperangkap di dalam pikiran, perasaan, dalam tubuhnya, itu tiap orang beda-beda. Misalkan gini ya Mbak ya, saya judulnya GERD atau asam lambung. Ya. Asam lambung ternyata setelah diterapi, ternyata di situ ada trauma, di situ ada stres, di situ ada macam-macam jenis lah, Iya, iya, iya. macam-macam jenis. Jadi complicated sebenarnya masalahnya gitu ya? Gitu. Jadi kita butuh sesi yang lebih panjang Kak. Oke. Gitu. Dan memang tiap orang beda-beda tingkat sugestivitasnya untuk menerima sugestivitas, maka kedalaman daripada proses hipnosis itu sendiri beda tiap orang. Oke, berarti ada yang cepat, ada juga yang Benar. lama, tergantung pribadi pasiennya Pribadi sendiri. masing-masing. Ada nggak sih yang sampai berbulan-bulan terus datang untuk terapi? Itu kangen kali Kak. Itu kayaknya bukan sakit deh. Itu kangen Terlalu sama nyaman terapis. kali ya. Berarti range-nya bisa dikatakan sekali pertemuan, satu kali sesi terapi itu udah bisa ada perubahan Bisa. gitu. Tapi paling bagus sih 2 kali Kak. 2 Oke. kali. Sekali itu sudah beres banget, sudah beres. Namun biasanya kena benturan nanti baperan lagi. Dia sudah beres, kena benturan baru baperan. Kalau 2 kali lebih tegar. Nah, ini yang harus kita gali. Ketika misalnya kita sudah mendapatkan pengobatan melalui hipnoterapi ini diterapi sama Pak Budi. Kemudian apa pemicunya, apa triggernya untuk kembali lagi gitu ya. Istilahnya kumat lagi gitu ya. Kita akan gali di sesi selanjutnya. Smart Listener, pertanyaan Anda juga akan kami jawab di sesi ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.